Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang produktif di masa pandemi untuk menyongsong kondisi new normal. Dan kita masih dengan Kak Yuda, psikolog industri dan organisasi. Tadi kita udah banyak bahas di segmen 1 Kak ya tentang new normal itu seperti apa, produktivitas juga dan apa kecemasan-kecemasan atau isu-isu psikologis yang dirasakan kita selama pandemi. Dan mungkin di segmen 2 ini kita lanjut tadi bahas yang terakhir ya Kak ya. Jadi di saat ini kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan sosial media ya, melihat postingan-postingan teman-teman kita atau beberapa rekan kerja kita dulu, dan kita tanpa sadar juga sering membandingkan. Nah, tadi juga sudah dikatakan kalau membandingkan diri itu akan jadi positif dan negatif tergantung kita gitu kayak. Nah, itu seperti apa? Dan saat seperti apa nih kita akan menjadi buruk membandingkan diri kita dengan orang lain terutama di sosial media? Oke, ketika dikatakan buruk ketika kita akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah beban gitu, dan itu dijadikan terus-menerus dan membuat kita tuh merasa useless atau tidak berguna, tidak bermanfaat bagi situasi yang terjadi saat ini. Itu sepertinya kita sudah mulai kurangi gitu, karena bagaimanapun membandingkan diri dengan orang lain itu juga memiliki impact yang negatif jika itu dilakukan secara terus-menerus. Gitu. Melihat saja tanpa melakukan apa-apa gitu mungkin ya Kak ya, salah satunya ya Kak ya. Kalau misalkan kita melihat terus kita ikut mencoba terus kita ternyata senang, siapa tahu itu bisa jadi hal inspirasi juga. Dan jadi itu tergantung kita tuh setelah melihat postingan itu membandingkan itu apa yang kita lakukan, take action gitu ya Kak ya. Nah, kita ke tipsnya nih, kita langsung membahas tentang bagaimana tetap produktif di rumah aja. Tapi sebelum kita pada akhirnya menemukan apa yang akan kita lakukan nih, akhirnya Nitya nih misalkan, saya tahu nih selama pandemi saya akan berkebun. Sebelum itu kan kita pasti melewati fase-fase pencarian. Nah, itu seperti apa Kak fase-fase itu di awal-awal? Akhirnya kita bisa menemukan hal yang membuat kita produktif. Kembali lagi tadi kita sadari dulu nih situasi yang terjadi saat ini seperti apa. Kita bangun kesadaran diri, kesadaran dalam arti kata kita harus tahu situasi yang terjadi saat ini seperti apa, berapa banyak waktu yang kita habiskan di rumah misalnya, dan kita pada waktu itu kita coba untuk setelah kita meresapi ketidaknyamanan itu sudah mulai berdamai, kita mulai melakukan action, melakukan aksi yang seperti apa. Kembali lagi kita punya banyak alternatif di rumah untuk melakukan banyak aktivitas yang produktif. Misalnya adalah jika kita termasuk tipikal orang yang aktif, suka beraktivitas di luar, fisik seperti itu, ya kita bisa lakukan juga di rumah. Entah kita berolahraga atau mungkin sekarang tuh kan banyak sosial media yang memungkinkan kita untuk beraktivitas fisik ya. Misalnya kayak TikTok misalnya, anak muda gitu kan ngedes ya. Pastikan kita juga bisa memanfaatkan itu secara positif juga gitu. Jadi kita cari sumber alternatif apa yang memang kita suka gitu. Seperti itu sih. Nah, itu bagus tuh TikTok. Kayak beberapa juga kalau kita lihat sekarang di aplikasi-aplikasi itu juga ada tutorial dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak selalu buruk, tapi kita juga bisa memanfaatkan untuk hal yang lebih berguna. Tapi kita awal-awal itu kan pasti punya mindset nih Kak. Kalau mindset kita, kalau kita di rumah aja, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa nih. Nah, kalau dengan mindset seperti itu gimana? Apakah mindset kita itu bisa berubah sebenarnya Kak? Mindset itu adalah suatu hal yang penting gitu. Jadi setelah kita sadar kebutuhan kita seperti apa, yang harus kita dukung harus kita dukung itu adalah mindset kita, mindset bertumbuh ya. Mindset bertumbuh. Jadi kalau kita bilang prosesnya itu yang pertama adalah mungkin saat ini adalah kondisi yang tidak nyaman. Orang kalau di kondisi awal kita masuk di kondisi pandemi itu adalah zona ketakutan lah ibaratnya. Serba khawatir, cemas akan segala sesuatu hal, dan itu adalah hal yang wajar. Kemudian idealnya saat ini tuh orang sudah masuk di fase belajar itu dalam arti kata di sini kita sudah tahu nih, yang terbaik buat saya itu apa, termasuk juga dalam hal produktivitas gitu. Kalau di rumah yang terbaik buat saya itu apa yang bisa membuat saya happy. Misalnya adalah kita suka makan misalnya. Nah, kita yang biasanya kita nggak pernah masak, kita coba deh masak sendiri kayak gitu. Jadi di sini adalah zona kita mulai belajar dan akhirnya nanti kita akan masuk ke zona bertumbuh. Jadi zona bertumbuh itu adalah zona di mana kita nggak cuma hanya untuk diri kita sendiri ya, membahagiakan diri kita, tapi kita sudah fokus ke orang lain. Jadi misalnya kita di rumah itu misalnya tidak sendiri gitu. Tidak hanya untuk saya aja nih yang happy, tapi juga lingkungan rumah juga happy.
Apalagi yang mungkin sekarang kita tinggal bersama keluarga, Oke. yang 100% kita bareng keluarga, yang kita menghadapi berbagai macam karakter orang di dalam rumah iya. gitu. Nah, kita harus juga bisa berdamai, ibaratnya kita juga bisa membuat diri happy, tapi juga lingkungan sekitar juga nyaman. Itu sudah masuk di zona bertumbuh. Berarti mindset atau zona bertumbuh itu sudah bukan tentang kita lagi gitu Kak ya. Iya. Sebelumnya di mindset sebelumnya itu ada Zona mindset belajar. zona belajar itu Iya. termasuk adaptasi juga berarti ya Kak ya. Termasuk adaptasi, masa-masa transisi kita, mencari tahu diri kita, kebutuhannya itu seperti apa gitu. Self-awareness itu masuk di tahap itu sebenarnya. Baiklah, berarti kita harus sampai di zona bertumbuh itu ya Kak ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman di rumah bisa, wah saya kayaknya lagi ada di zona belajar nih sekarang, lagi mencari-cari alternatif hobi yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Betul. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang adaptasi dengan beberapa alternatif kegiatan yang sudah Kak Yuda mention tadi, berarti kita bisa mencoba berbagai alternatif hobi ya Kak ya. Tidak apa-apa kita mencoba. Misalnya kita mencoba berkebun dulu Kak, atau mencoba memasak dulu, itu nggak apa-apa ya Kak ya? Boleh-boleh aja, selama memang sumber daya itu ada di rumah, kenapa enggak? Oke. Misalnya memang ada tanaman di rumah, kita manfaatkan. Tapi kalau memang kalian punya kelebihan finansial dan mau mencoba sesuatu hal yang baru, misalnya belum ada tanaman, kita beli tanaman, boleh-boleh aja gitu. Saya pribadi di rumah akhirnya banyak mencoba hal baru, belajar masak gitu, belajar berkebun juga, membersihkan rumah gitu. Iya. Yang sebelumnya kan tidak terlalu terjangkau gitu waktunya kan. Gitu. Dulu sebelum pandemi belum pernah bersih-bersih rumah sampai yang di pojok-pojok rumah ya Kak ya. Tapi gitu. sekarang kita sudah ada waktu untuk itu juga ternyata. Nah, pada saat kita akhirnya ada di mindset tumbuh ini butuh waktu yang lama nggak Kak? Atau beda setiap orang? Berbeda-beda setiap orang? Ya, masing-masing setiap orang tuh berbeda. Ketika dia, ini akan sangat terbantu dengan mindset kita ketika kita bisa melihat satu hal baik ketika terjadi suatu hal yang nggak nyaman gitu. Jadi ketika kita bisa mencari hal-hal baik meskipun kondisinya nggak nyaman, ini akan memudahkan kita untuk masuk ke zona bertumbuh gitu. Kalau kita masih di persepsi bahwa menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, justru malah memperlambat gitu masuk ke zona bertumbuh. Iya ya, berarti rentan waktunya itu berbeda-beda tergantung dari seberapa lama kita bisa menerima kondisi itu, begitu ya kurang lebih ya Kak ya. Iya. Seberapa lama akhirnya kita ada di fase belajar dan sebagainya. Selama ini kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan kayaknya sebatas itu Kak ya, yang ada di sosial media juga, berkebun ya, kemudian masak dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sekarang kita dulu pada saat sebelum pandemi kita jarang berkumpul di rumah ya, paling berkumpul hanya pada saat sore atau malam. Sekarang kan sudah ada perbedaan waktu nih Kak, kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Nah, yang seperti itu apakah mempengaruhi kita secara psikologis atau justru membuat kita semakin produktif atau bisa juga sebaliknya? Oke, berkumpul dengan keluarga, jika kita memiliki value yang baik terhadap keluarga, misalnya keluarga kita juga termasuk orang yang kooperatif, mereka juga sudah memiliki kematangan yang baik secara psikologis gitu. Tentu ini bisa membantu kita menjadi lebih produktif. Misalnya ini satu contoh yang sederhana gitu. Ada kok satu keluarga yang akhirnya mereka buat video TikTok bareng-bareng gitu. Dan mereka menunjukkan, wah ternyata mereka keluarga yang harmonis, kompak gitu. Itu kan bisa menjadi satu hal yang produktif ya. Atau misalnya katakanlah sang ibu biasanya di rumah sering kali masak, anaknya biasanya cuma makan doang gitu kan. Akhirnya anaknya juga bisa belajar nih dari ibu, oh ternyata cara memasak yang baik dan benar itu seperti ini. Jadi sebenarnya bisa menjadi satu hal yang positif, bisa juga sebaliknya. Misalnya ternyata dari sisi keluarga itu secara kematangan juga belum optimal. Misalnya sang ayah bisa jadi dia mengalami kondisi stres karena mungkin terhadap pekerjaannya, dia diputus hubungan kerja, akhirnya dia menyalurkan emosi negatif itu ke keluarganya. Itu mungkin terjadi Kak? Mungkin saja terjadi, dan memang sudah ada survei juga gitu. Kebetulan saya juga ikut sukarelawan juga, dan dari hasil masukan atau paling banyak case yang terjadi itu salah satunya adalah kekerasan juga gitu di dalam keluarga, atau kondisi stres juga karena harus di PHK gitu. Oh wow, ternyata kalau kita tidak bisa memaintenance emosi gitu ya, stres kita dengan baik, ternyata salah satu dampaknya juga
buruknya ke keluarga gitu Kak ya. Iya. Iya, tapi akan lebih bagus kalau misalkan waktu yang kita punya untuk keluarga itu kita manfaatkan menjadi sesuatu yang produktif. Benar. Iya. Berarti produktif itu tidak selalu sesuatu yang menghasilkan Iya. uang gitu ya Kak ya. Benar. Iya. Waktu yang berkualitas itu juga bisa dikatakan produktif gitu. Waktu yang berkualitas itu maksudnya seperti apa? Ada kegiatan di setiap waktu itu gitu? Waktu yang berkualitas misalnya kita hanya ngobrol dengan keluarga dari hati ke hati kayak gitu, atau membangun kedekatan emosi lah dengan keluarga, bisa dikatakan produktif gitu. Jadi tidak selalu produktif itu dikaitkan dengan kondisi finansial kita ya. Menambah finansial itu juga tidak selalu dikatakan produktif. Ada hal-hal lain juga bisa dikatakan bentuk produktif. Oke, mungkin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya itu juga termasuk hal yang positif, kegiatan yang produktif ya Kak ya. Iya. Baiklah, berarti peran keluarga di sini juga mumpuni begitu untuk meningkatkan produktivitas ya Kak ya. Nah tadi kita sudah bahas soal bagaimana kita punya kesadaran pada akhirnya katakan situasi, kemudian harus melakukan aksi. Nah tadi juga sudah dibahas tentang mindset tumbuh. Nah setelah kita sudah di mindset tumbuh nih Kak, setelah itu fase apa lagi nih yang kita akan hadapi sebelum akhirnya kita produktif? Nah, ketika kita sudah punya persepsi yang positif, kita punya mindset bertumbuh, itu akan lebih memudahkan kita untuk melakukan actionnya gitu. Action. Apa nih yang bisa kita lakukan, aksi apa yang membuat kita tuh happy? Balik lagi itu apa yang membuat kita happy gitu. Baik. Nah, itu nanti kita bisa gali lebih dalam nih cara agar kita bisa menemukan happiness kita, aktivitasnya itu apa, nanti bisa kita bahas. Oh, lucu ya. Cara menemukan kebahagiaan gitu. Padahal kebahagiaan itu simple ya, kedengarannya bahagia, tapi ternyata harus dicari juga. Kita akan bahas setelah segmen satu ini ya, Kak ya. Apa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan happiness, terutama pada saat kita di rumah aja, selain satu ini. Saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana kita untuk produktif di tengah pandemi, untuk menyongsong era new normal. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.